Para hamba yang dirahmati Allah. Salah satu nubuah yang disampaikan Rasulullah SAW lalu dibenarkan oleh Allah dengan turunnya wahyu adalah pemberitaan tentang akan hancurnya bangsa Zionis Yahudi. Ya, akan hancurnya bangsa Zionis Yahudi. Di mana kita tahu bahwa bangsa Zionis Yahudi ini adalah teroris yang sesungguhnya. Bangsa dahulu pun, dari dahulu maksudnya, bangsa Zionis Yahudi ini termasuk kelompok yang pernah melakukan kedosa besar, yaitu dengan membunuh para nabi dan rasul mereka. Sepeninggal Nabi Daud dan Sulaiman, bangsa Zionis bangsa Yahudi ini pecah menjadi dua. Ada bagian utara, ada bagian selatan. Nah, bagian utara dipimpin oleh Yeroboam, putra Nabi Sulaiman. Bagian selatan dipimpin oleh Rahbaam, ponakan Nabi Sulaiman. Mereka mengotori kesucian Al-Quds Old City, Yerusalem yang menjadi kiblat umat Islam, para nabi sebelum Rasulullah dan kiblat Rasulullah yang pertama. Mereka melakukan perbuatan maksiat dengan menodainya dengan berbagai macam perbuatan dosa, berzina, mabuk dan sebagainya. Maka Allah murka kepada mereka. Namun sebelum Allah menimpakan kemurkaan mereka, seperti biasa, Allah menyatakan wa idza aradna an nuhlika qaryatan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat Al-Isra ayat ke-6. Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza aradna an nuhlika qaryatan. Jika kami berkehendak untuk menghancurkan satu negeri, amarna mutsrafiha. Kami utus Nabi dan Rasul kami untuk kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di kampung tadi, yang buat-buat maksiat, untuk beriman kepada Allah, bertobat atas perbuatan dosanya, berhenti dari perbuatan dosa dan bertobat pada Allah SWT. Kemudian diutuslah para Nabi dan Rasul pada mereka, menasihati mereka. Nah, kita tahu bahwa bangsa Yahudi Bani Israel ini adalah bangsa yang paling banyak Nabi dan Rasul. Dari 124.000 Nabi dan Rasul, ya, hanya 12 yang bukan Bani Israel. Ya, dari 12 yang bukan Bani Israel, 4 orang Arab. Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syu'aib, dan Nabi Muhammad. Itu Arab semua. Keturunan dari Syam, Arab. Nah, dari 124.000 kurang 12, itu berarti sisanya Bani Israel. 123.988 orang itu dari Bani Israel. Kenapa banyak Nabi dan Rasul yang diutus pada Bani Israel? Karena berdegongnya mereka, karena bengalnya mereka. Tidak cukup dengan satu Nabi, harus banyak Nabi yang diutus. Ibarat satu sekolah, satu kelas, kalau anaknya baik-baik cukup dengan satu guru. Maka tidak cukup dengan satu guru, harus banyak guru. Nah begitu pula dengan bangsa Zionis Yahudi. Saking bengalnya mereka, tidak satu Nabi yang diutus, nah banyak sekali. Dan dari bangsa Arab cuma 4 tadi nabinya. Nah baik, penamulan mati Allah. Nah, nabi-nabi yang Allah utus di tengah-tengah mereka bukannya untuk didengar, diimani dan diikuti perintahnya, tapi malah ditentang dan dibunuh. Yuqatilunal anbiya'a bighairil haq. Mereka membunuh para nabi ini dengan cara yang tidak baik. Akibatnya apa? Allah murka pada mereka. Nah, dikirimlah 3 bangsa besar untuk menghukum mereka. Bangsa Mesir, Assyria dan Kaldani. Dan apa yang terjadi? Hancurlah istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ketika itu, yang tersisa tinggal wailing wall, dinding ratapan. Para mulai mati Allah, itu adalah kerusakan yang pertama yang dilakukan oleh mereka. Nah, kerusakan yang kedua yang akan mereka lakukan adalah dalam momentum tidak lama lagi, para Allah, zaman kita. Ya. Allah mengatakan kepada mereka kalau mereka akan berkuasa kembali di muka bumi. Ya, thumma radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amali wa banin. Surat Al-Isra ayat ke-6 kalau tidak salah. Thumma, kemudian radadna, kami kembalikan alaihim, atas mereka, karrotan, kekuasaan, al-karrah, kekuasaan untuk menguasai kembali Al-Aqsa, Palestina. Wa amdadnakum, dan kami kuatkan kalian dengan harta yang banyak. Pasca Holocaust mengalir uang bantuan dari seluruh negara Eropa, Amerika, Prancis, Inggris, Jerman, Belanda, Belgia, mengalir semua ke, terutama Jerman ya, ke Israel sebagai kompensasi karena mereka korban terbanyak dari Perang Dunia Kedua. Wabanin, dan banyak pasukan yang dikirim ke tengah-tengah mereka untuk membantu mereka. Ya. Wa ja'alnakum aktsaran nafira, dan kami jadikan kalian bangsa yang besar. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah kesempatan kedua mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka kemudian akan melakukan kerusakan dengan membuat sesuatu yang bisa menjadi sambutan
dari mereka sebagai cara mereka menyambut Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Siapa? Dajjal. Dajjal yang akan mereka sambut itu mereka sebut Mesaya. Ya, tidak lama lagi mereka meyakini Mesaya ini akan datang. Maka bagaimanapun juga status Yerusalem harus sah menjadi milik mereka. Maka dibuatlah propaganda agar Yerusalem jatuh ke tangan mereka. Maka menggunakan moncongnya PBB, menggunakan mulutnya PBB, diputuskan kalau Palestina dan Israel akan dibagi dua. Ya, Yerusalem akan diserahkan menjadi ibu kota Israel, Ramallah akan diberikan pada Palestina. Nah, perempuan yang dapat Allah, nubuah ini bisa disampaikan oleh Rasulullah, bisa juga disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, contohnya tentang Yahudi ini salah satu contoh yang disebut dengan nubuah perempuan Allah. Ini adalah para penggagas bangsa Zionis Yahudi, dimulai dari Chaim Weizmann, orang pertama yang memimpin Yahudi untuk mendirikan negara Israel Raya. Kemudian dikuatkan oleh Zvi Jabotinsky, ya, berdarah Polandia Jerman, maafnya Jerman Yahudi, Yahudi kelahiran Jerman. Kemudian juga ada David Ben Gurion, Perdana Menteri pertama dari Israel, dan juga ada Theodor Herzl. Ini adalah para penggagas berdirinya negara Israel dan berdirinya Zionis Illuminati Freemasonry Yahudi. Agenda mereka kita sudah tahu adalah untuk menguasai dunia dalam frame Y2 km, Year of the Yehuda Kingdom, atau disebut dengan Novus Ordo Seclorum. Dan mereka menjadikan Palestina sebagai tempat di mana mereka akan mendirikan singgasana Tuhan mereka. Wafilah, ini adalah Masjidil Aqsa, kiblat kita yang pertama. Nah, jika keputusan PBB tadi diterima dan disahkan oleh PBB dan negara-negara Eropa menyetujuinya, walaupun negara Islam tidak mendukungnya, maka ini akan jatuh ke tangan Israel. Dan kalau ini jatuh ke tangan Israel, kita sudah tahu apa yang akan mereka lakukan. Mereka akan menggantinya dengan sinagoga, Beit Sulaiman, Solomon Temple. Dan jika ini sudah terjadi, maka iblis dan Dajjal merasa menang atas umat Islam dan atas Islam, bahkan merasa mengalahkan Allah. Karena saat itu mereka eksis sebagai Tuhan penguasa bumi dan langit, Dwi Tunggal. Nah, ini kerusakan yang kedua dalam pandangan para ahli sejarah kontemporer. Inilah kerusakan kedua yang mereka lakukan, yang akan mereka wujudkan demi menyembah Tuhan yang mereka tunggu-tunggu, iblis dan Dajjal. Nah, jika ini terjadi, sudah barang tentu Allah akan menimpakan hukuman kepada mereka. Nah, di dalam Al-Quran masih dalam surat Al-Isra, fa idza jaa wa'dul akhirah, maka apabila datang janji hukuman yang kedua dari dua janji hukuman tadi, setelah mereka melakukan kerusakan yang kedua, liyasu wujuhakum, akan Allah utus hamba-hamba Allah seperti zaman dulu lagi, uli ba'sin syadid, yang punya kekuatan yang dahsyat, yang kuat, yang tidak bisa mereka kalahkan. Liyasu wujuhakum, agar memuramkan wajah Israel, wajah Zionis Yahudi yang telah melakukan kerusakan di muka bumi, terutama di Masjidil Aqsa tadi. Wal yutabbiru ma'alau tatbira, dan agar menghabiskan mereka sehabis-habisnya. Wa kana wa'dan maf'ula, dan janji Allah itu pasti terlaksana. Nah ya, para sekalian. Nah, perhamba Allah, janji hukuman itu kapan akan terjadi? Nah, Rasulullah menyebutkan di dalam sebuah hadisnya, innakum satuqatiluna al-yahuda walau yahtabi'u miwar syajar wa hajar taqulu syajar wa hajar ya muslim ya mu'min ta'al fil waradil uqtulhu. Sungguh kalian akan memerangi bangsa Yahudi sampai pun mereka akan bersembunyi di balik batu dan pohon. Ketika mereka bersembunyi di balik batu dan pohon berkata, "Hei muslim mukmin, sini dia. Ini di belakangku ada yang Yahudi. Bunuhlah dia." Illa gorkot, kecuali pohon gorkot, karena gorkot adalah pohonnya Yahudi. Ini nubuah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, kemudian ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi hadis Rasulullah yang menerangkan tentang ini menjadi mu'akkad, penguat terhadap nubuah yang Allah sampaikan. Nah, maka inilah yang disebut dengan nubuah Rasulullah, tanda kebenaran Nabi Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasulullah.